Halo everybody, hari ini kita akan belajar mengenai asking and telling the number of things. Maksudnya adalah menanyakan dan memberitahukan jumlah benda. Kita masuk kepada yang berikutnya. Nah, kalau kita ingin memberitahukan jumlah benda, pertama-tama kita harus belajar bagaimana menanyakannya. Bagaimana cara menanyakannya? Biasanya ada istilah how many plus number of things plus are there. Nah, ini adalah rumusnya ya. How many maksudnya adalah berapa banyak. Kemudian number of things maksudnya adalah jumlah benda. Kemudian are there maksudnya are there yang ada di sana. Maka contoh kita ingin menanyakan jumlah buku, maka kita katakan how many books are there? Maka contoh bendanya adalah buku, maka letakkanlah bukunya tepat di depan how many. Lalu karena kita bertanya berapa banyak, maka tambahkan S pada benda yang mau kita tanyakan tersebut, lalu tambahkan kata are there. Contohnya juga sekiranya kita ingin bertanya berapa banyak singa yang ada di sana, maka letakkanlah benda tersebut tepat di depan how many, lalu tambahkan S di depan benda tersebut, maka menjadi how many lions are there? Berapa banyak singa yang ada di sana? Nah, selain daripada itu, bagaimana cara menjawab pertanyaan tersebut? Contoh kita ingin menjawab pertanyaan how many books are there? Berapa banyak buku yang ada di sana? Contoh bukunya ada satu saja, maka jawablah seperti ini. There is a book, atau bisa juga there is one book, artinya adalah ada satu buku. Jadi kalau bendanya ternyata hanya ada satu, boleh kita gunakan kata a atau one ya. A artinya sebuah, one artinya satu. Kemudian kita bisa menggunakan kata ada menggunakan kata there is. Ingat ya, is itu untuk benda yang jumlahnya satu atau tunggal. Kemudian kalau ternyata bendanya itu lebih dari satu, maka cara jawabnya adalah there are two books. Ada dua buku. Lalu perhatikan, bukunya kan lebih dari satu. Ini two books. Maka kalau dia lebih dari satu, nyatakanlah angkanya di depan there are. Karena bendanya lebih dari satu, maka kita tidak menggunakan there is, melainkan there are. There are two books. Nah, bukunya kan lebih dari satu, seperti yang Miss bilang tadi. Kalau bendanya lebih dari satu, maka tambahkanlah S atau IS di depannya. Tadi kita lihat ada a book katanya di sana, a book. Maka di sini Miss mau memberitahu penggunaan artikel a atau n yang mana tadi artinya adalah satu atau sebuah. Jadi kalau ada benda yang jumlahnya hanya satu, boleh kita gunakan kata e atau n, artinya adalah satu atau sebuah tadi Miss bilang. Contohnya, di sini ada kata buku. Nah, kalau buku, maka kita katakan a book. Ya, perhatikan. Kalau gelas, a glass. Apple, an apple atau an apple. Ant, maka kita katakan an ant. Ada kata lion di sini, maka kita katakan a lion. Ada kata umbrella di sini, maka kita katakan an umbrella. Bisa tidak kalian lihat apa perbedaan penggunaan dari a dengan n? Ada a book, a glass, an apple, dan lain-lain. Maka kita lihat di sini. Katanya e itu diikuti benda yang memiliki awalan sound konsonan. Jadi jangan dikira tergantung benda yang huruf yang di depan ini, Miss. Karena book bacanya kan B, karena kelas depannya kan G, ini A, bukan. Tapi tergantung awalan soundnya, sound atau bunyinya, ya, bunyinya. Kalau bunyinya awalannya konsonan, maka gunakanlah E. Ini kan book, B, itu cara bacanya. Glass, G. Apple, E. Jadi bukan A-nya ini, tapi apple. Jadi awalan soundnya itu E. Berarti
An ant, ant, gitu dia. Lion, L. Umbrella, A. Jadi bukan U-nya ini, melainkan A, berarti an umbrella. Kemudian, N diikuti benda yang memiliki awalan sound vowel. Jadi kalau bendanya itu awalan soundnya itu vokal, jadi vowel itu adalah bahasa Inggris dari huruf vokal, yang mana A, I, U, E, O, apple. Jadi ini bukan A-nya yang kita lihat, melainkan cara bacanya. Apple, E berarti, maka kalau dia awalan soundnya huruf vokal, maka gunakanlah N. An apple. Begitupun dengan ini, ant, bacanya kan E, gitu berarti an ant. Umbrella, karena awalan A, cara bacanya, maka an umbrella. Baik, kita masuk kepada contoh. Nah, di sini ada, ini kita katakan cow atau lembu, kita katakan ya. Maka cow, jadi jangan lihat C-nya, melainkan lihat cara bacanya. Cow, K berarti cow. K itu kan huruf konsonan. Baik, kita masuk yang berikutnya. Nah, ini namanya adalah owl. Jadi jangan lihat O-nya, melainkan lihat cara bacanya. A berarti owl gitu kan. Berarti menjadi an owl. Berikutnya, nah di sini ada elephant. Jangan lihat E-nya, melainkan cara bacanya. I berarti I itu huruf vokal, berarti menjadi an elephant. Berikutnya, nah ini ada whale atau ikan paus. Whale, oke, W juga ternyata ya berawalan huruf konsonan, maka kita sebutlah dia dengan a whale. Baik. Nah, ternyata dia lebih dari satu. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tadi burung hantu itu namanya adalah owl. Kalau lebih dari satu berarti menjadi owls, ya kan? Maka karena bendanya itu ada atau burung kakatuanya ada 9, maka kita katakan 9 owls. Cup. Oh, udah langsung dibuat di sini. Di sini ada 2 beruang, 2. Beruang itu kan deer, maka kalau bendanya lebih dari 1 atau beruangnya lebih dari 1, maka kita katakan 2 bears. Baik, sebelum masuk kepada itu, contoh. Tadi kan Miss bilang bahwa kita bergantung kepada atau N itu bergantung kepada soundnya. Jadi bukan huruf awalannya. Jadi contoh ini kita buat di sini. Nah, meskipun ini dia berawalan U, cara bacanya kan university. Maka university bukan pakai N university nggak bisa, melainkan a university. Lagi contoh lainnya adalah contoh ada kata ini. Ini artinya adalah jam atau contoh 2 jam, 2 hours, 3 hours, 3 jam begitu dia. Nah, kalau ternyata dia hanya 1 jam, ya 1 jam, cara bacanya ini bukan hour, melainkan hour, A. Maka kita bukan pakai hour, melainkan kita pakai N. Maka cara bacanya adalah an hour, 1 jam, gitu dia. Baik, sekian materi kita hari ini. Terima kasih telah mengikuti materinya. Semoga bisa dipahami, dimengerti, dan bisa diterapkan di setiap pembicaraan kamu ke depannya nanti. Atas perhatiannya, Miss ucapkan terima kasih dan see you everybody.